Tematik kelas 3, Perkembangan Teknologi. Tema 7, Muatan PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah kelas 3 MI Plus Al-Mumut. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 muatan PJOK. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah bersama ya. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di PJOK tema 7, kita akan mempelajari tentang 1. Teknik menahan nafas dalam air, 2. Teknik mengapung di permukaan air, 3. Teknik mengapung menggunakan alat bantu, yang keempat, mengapung di permukaan air secara mandiri, yang keenam, teknik meluncur dalam olahraga renang, yang ketujuh, simbol-simbol keselamatan di kolam renang, 8. Hal-hal yang harus diperhatikan saat di kolam renang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang berenang ya anak-anak. Sudah semangat semuanya? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah menahan nafas di dalam air. Nah, bernafas saat berenang dilakukan dengan mengambil nafas dalam waktu singkat, namun untuk jangka waktu yang lama. Berikut ini adalah langkah-langkah menahan nafas saat berenang ya anak-anak. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah berdiri di kolam renang. Kemudian yang kedua, tutup kedua telinga dengan kedua tangan. Yang ketiga, tarik napas dalam-dalam. Yang keempat, benamkan kepala di dalam air, tahan napas dalam 5 hitungan. Kemudian angkat kepala dari dalam air dan kembali bernafas. Hembuskan nafas dari mulut, kemudian hirup udara melalui hidung. Lakukan kembali langkah ketiga dan keempat dengan menambah hitungan saat menahan nafas. Nah, yang ketujuh, bila sudah terbiasa, lakukan gerakan di luar air dengan menengokkan kepala ke kanan, ke atas, dan ke kiri atas. Yang ke-8 adalah lakukan teknik ini secara berulang-ulang. Sebelum kita berenang, kita harus berlatih menahan nafas di dalam air. Ini penting ya anak-anak ya. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut lagi. Yang ini, nah ini adalah teknik-teknik tadi menahan napas dalam air. Ini Ustazah beri gambarnya, cara-cara untuk latihan menapas dalam air ya anak-anak. Kira-kira sudah bisa semuanya tekniknya untuk menahan nafas dalam air? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke materi yang kedua. Materi yang kedua dalam pembelajaran renang, kita akan mengambang di permukaan air. Nah, teknik dasar selanjutnya adalah mengambang atau mengapung di permukaan air. Berikut ini adalah latihan-latihannya. Yang pertama, bersandarlah pada tepi kolam renang. Yang kedua, angkat tubuh dan kaki secara bersama-sama. Yang ketiga, gerakan kaki dengan pola mendayung. Yang keempat, lakukan teknik ini berulang-ulang. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya, cara-caranya mengambang di permukaan air. Sudah bisa ya untuk mengambang di permukaan air? Ustazah yakin bisa. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah teknik mengapung menggunakan alat bantu. Nah, latihan mengapung di permukaan air biasanya dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti pelampung dan alat bantu luncur. Pelampung merupakan alat bantu yang terbuat dari karet atau karet yang diisi angin. Umumnya pelampung itu bentuknya seperti kue donat ya anak-anak, bulat. Nah, kemudian jenis pelampung itu ada juga yang berbentuk rompi. Nah, kemudian papan luncur, ada lagi papan luncur. Kalau papan luncur itu terbuat dari plastik keras yang dapat mengapung di permukaan air. Nah, bentuknya biasanya segitiga ini. Saya punya gambarnya. Nah, ini ada karet ban
ada pelampung rompi sama papan luncur, bentuknya seperti itu. Biasanya kalau anak-anak masih latihan berenang, kita bisa menggunakan alat-alat di samping ini. Oke, kita lanjut lagi. Ke materi yang keempat adalah mengapung di permukaan air secara mandiri. Jika sudah bisa menggunakan alat, kita di permukaan mengapungnya secara mandiri ya. Nah, untuk dapat mengapung tanpa alat bantu, kita membutuhkan latihan juga yang berulang-ulang. Berikut ini adalah langkah-langkah mengapung di permukaan air ya anak-anak. Yang pertama, berpeganglah pada tepi kolam atau tangga yang ada. Kemudian yang kedua, angkat satu kaki kiri ke permukaan air dan kaki lain menginjak dasar kolam. Kemudian angkat kaki yang lain, gerakkan kedua kaki turun naik berulang-ulang sehingga tubuh dapat mengambang di permukaan air. Oke, berikut ini adalah contoh gambarnya mengapung di permukaan air secara mandiri. Sudah bisa? Oke, lanjut lagi. Yang kelima adalah teknik gerakan kaki dalam olahraga renang. Nah, berikut ini adalah tekniknya gerakan kakinya. Langkah-langkah untuk latihan yang pertama ketika kita mau melaksanakan gerakan kaki dalam olahraga renang. Yang pertama, bersandarlah sambil berpegangan pada tepi kolam. Yang kedua, angkat kedua kaki di permukaan air. Yang ketiga, gerak-gerakkan kedua kaki dengan arah ke atas dan ke bawah. Yang keempat, pada saat melakukan, pastikan semua dari pangkal paha. Nah, ini ada gambarnya untuk langkah latihan yang pertama. Untuk langkah latihan yang kedua, berdiri di tepi kolam renang. Kemudian berpeganglah pada tepi kolam renang dan posisi tubuh menelungkup. Kemudian angkat tubuh ke permukaan air, lalu luruskan kaki ke belakang. Yang keempat, gerak-gerakkan kedua kaki menendang ke arah ke belakang. Nah, berikut ini contohnya gambar untuk langkah-langkah latihan yang kedua. Sudah bisa anak-anak untuk langkah-langkah latihan 1 dan langkah latihan 2? Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah teknik meluncur dalam olahraga renang. Nah, cara melakukan gerakan meluncur adalah berdiri membelakangi dinding kolam. Luruskan kedua lengan ke depan, letakkan salah satu kaki pada dinding kolam. Ambil nafas sedalam-dalamnya, bungkukkan badan ke depan, lalu dorong badan ke depan dengan kaki yang menempel pada dinding kolam sehingga badan bisa meluncur. Nah, berikut ini adalah teknik meluncur dalam olahraga renang. Nah, nanti kita bisa mempraktekkan ini ya. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 7. Ini ada simbol-simbol keselamatan di dalam kolam renang. Anak-anak jika berada di kolam renang harus memperhatikan simbol-simbol ini dan harus mengetahuinya ya. Yang pertama simbolnya, nah itu ada gambar. Itu kira-kira artinya apa ya? Oke, dilarang berlari-larian di kolam renang. Ya, bahaya ya anak-anak. Nanti kalau kolamnya dalam, anak-anak berlarian kemudian kepleset jatuh akan berbahaya. Kalau di kolam itu anak-anak dilarang berlari-larian di tepi kolam. Ini ada gambar yang kedua, kira-kira simbol keselamatan apa ini ya? Oke ya, dilarang memakai alas kaki. Alas kaki ditaruh di tempat yang sudah disediakan di rak sepatu. Kita ketika di kolam itu tidak memakai alas kaki ya anak-anak ya. Nanti ada yang berenang pakai sepatu. Tidak ya, kalau berenang tidak menggunakan sepatu. Oke, lanjut lagi simbol keselamatan yang ketiga. Nah, itu ada gambar apa ya anak-anak? Kok kepalanya terbentus itu? Oke, itu adalah dilarang terjun ke kolam dangkal. Nah, kalau terjun itu di kolam yang lebih dalam. Kalau kolam dangkal berbahaya, nanti akan menimbulkan cedera. Nah, nanti anak-anak harus perhatikan, itu kolamnya itu dalamnya 1 meter, 2 meter, atau bahkan 3 meter. Jadi harus memperhatikan selalu simbol-simbol yang ada di kolam renang. Yang keempat, ini gambar apa ini? Ini ada hewan.
Nah, dilarang membawa binatang peliharaan. Nah, jika punya hewan peliharaan, ditaruh rumah saja ya. Ketika di kolam, kita tidak usah membawa binatang peliharaan. Untuk simbol yang kelima, ini ada apa yaitu? Oke, dilarang makan dan minum di kolam renang. Nah, kalau makan dan minum nanti ada disediakan kantinnya. Kalau di kolam diusahakan dilarang makan dan minum. Oke, sudah paham anak-anak untuk simbol-simbol keselamatan di kolam renang? Oke, sudah paham. Kita lanjut lagi. Yang kedelapan, hal-hal yang harus diperhatikan saat di kolam renang. Ini penting, anak-anak harus mengerti, harus mengetahui. Yang pertama, jangan berenang sendirian. Usahakan bersama teman atau orang tua atau sahabat. Kalau bisa berenangnya harus bersama teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa, anak-anak ada yang membantu. Yang kedua, perhatikan jalur renang agar terhindar dari tabrakan dengan orang lain. Nah, kita harus mengetahui jalur renang kita, nanti biar tidak menabrak orang lain. Yang ketiga, sebaiknya tidak berenang saat cuaca mendung. Nah, saat cuaca cerah ya anak-anak ya. Oke, yang keempat, berhati-hati bila ada keramik yang pecah atau terlepas dari dasar kolam. Nanti anak-anak harus perhatikan apakah ada keramiknya yang rusak, nanti bahaya, kakinya bisa terluka. Oke. Yang kelima, jangan menggunakan HP ketika berenang, karena penggunaan HP dapat membuat orang lengah dengan keselamatan diri. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Untuk HP, nanti tidak tahu berfoto-foto ria, tiba-tiba kepleset masuk ke kolam yang dalam. Nah, nanti anak-anak jika menggunakan HP harus lebih waspada, lebih hati-hati, kalau bisa orang tua saja. Oke ya, lanjut lagi. Wah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran tematik tema 7 muatan PJOK pada hari ini sudah selesai. Anak-anak senang nggak belajar materi tentang renang? Suka ya tentunya. Oke, Ustazah tidak bosan-bosan mengingatkan untuk jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, makan makanan bergizi supaya anak-anak tetap sehat. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya pada pertemuan hari ini bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.